Yo guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Audimix 7. Di review kali ini, saya akan membahas salah satu speaker keluaran terbaru dari Akom yang untuk harga ofisialnya Rp249.000. Untuk link pembelian saya taruh di kolom description. Tapi jika kalian ingin membeli dengan harga yang lebih murah, tersedia juga di toko online lain dengan harga sekitaran Rp210.000-Rp220.000. Dan jika kalian ingin membeli di toko bukan ofisialnya, pastikan toko itu terpercaya dan mempunyai garansi resmi dari Akom untuk speakernya. Untuk membahasnya dengan lebih detail dan lengkap tentang fitur, sound quality, dan lain-lain, kita langsung saja. Untuk desain dari speaker Akom A10 ini, menurut saya cukup stylish ya, terlihat kokoh dan berisi, dan ada kemiripan juga desainnya dengan brand lain Sony XB01. Yang keseluruhan menurut saya desainnya cukup bagus ya. Dan untuk build quality-nya sendiri, speaker ini terbuat dari bahan material plastik campuran, rubber, dan campuran besi untuk bagian grillnya. Yang di harganya, speaker ini juga mempunyai build quality yang sesuai dengan harganya. Untuk dimensinya sendiri, yang saya ukur mempunyai panjang 12 cm, tinggi 8 cm, dan lebar 6 cm dengan bobot sekitar 300 gram. Di bagian samping ada tali cantolan yang permanen, tidak bisa dilepas. Fungsinya ini cukup membantu ya. Juga di bagian bawah ada dua penyangga kaki speaker yang terbuat dari karet yang menurut saya kurang kokoh ya. Andaikan kaki penyangganya ini dibuat lagi agak lebar, biar akan mempersolid speakernya, tidak mudah goyang ketika tekanan suara yang kencang. Untuk bagian flip penutupnya ada di samping dan cukup tebal. Dan di bagian dalamnya ada port charging Type-C, port auxiliary, dan slot card. Juga ada indikator charging. Untuk koneksi speaker ini cukup lengkap ya, mengingat fitur port auxiliary dan slot card ini mulai dihilangkan. Untuk power output, speaker Akom A10 mempunyai power 10 watt. Di bagian depan di dalamnya ada satu drive full range, dan di bagian belakang ada satu pasif radiator yang cukup besar. Untuk light out tombolnya ada di bagian atas, yang masing-masing tombolnya mempunyai multifungsi. Ada tombol power, kita coba nyalakan, kalian tekan dan tahan. Bluetooth mode. Dan seperti biasa, suara on-nya ini ciri khas Akom ya. Ada suara orangnya. Di samping itu, tombol power ini berfungsi sebagai tombol play pause, juga berfungsi sebagai reject maupun menerima panggilan ya. Untuk tombol volume up dan volume down bisa juga untuk next track dan previous track. Kalian tekan pendek untuk volume, tekan dan tahan untuk next track maupun previous track. Juga ada tombol pengaturan lampu ya. Untuk mode lampunya sendiri ada 9 macam, dan dari 9 mode lampu hanya ada 2 mode lampu yang menurut saya sinkron dengan musiknya. Untuk mengganti mode lampunya, kalian cukup tekan pendek 1 kali, sesuaikan dengan selera, dan untuk mematikannya tekan pendek 2 kali dengan cepat. Speaker ini sudah mempunyai fitur auto power off. Jika kalian tidak memakainya selama sekitaran 15 menit, akan mati dengan sendirinya. Kita lanjut, untuk delay suara dari speaker ini untuk menonton streaming, YouTube, Netflix, dan lain-lain cukup minim. Adegan dialog, background suara, dan lain-lain masih terdengar cukup sinkron. Ini dia sampelnya. My name is Dr. Stephen Strange and I have some questions for you. Take a seat. I have been falling for 30 minutes! All right, bye-bye. Juga untuk suara built-in mikrofonnya, kira-kira begini hasilnya. Ini hasil dari mic mikrofon dari speaker ini, jarak sekitar 30-40 cm, dan jika saya mendekat di jarak sekitar 5 cm, kualitas suaranya kayak gini. Menurut kalian gimana? Kita lanjut. Untuk besaran baterainya sendiri sebesar 1500 mAh dengan waktu charging 3 jam, dan diklaim Akom bisa bermain selama 6 jam. Dan hasil tes pribadi saya dari baterai full di volume 50-60% selama 4 jam 30 menit, baterainya berkurang sekitar 30%. Dan jika ini akurat, klaim dari Akom playtime 6 jam sangat masuk akal dan bahkan bisa melebihi dari klaim itu sendiri. Dan mempunyai versi Bluetooth 5.0 dengan jarak koneksi kurang lebih 10 meter tanpa halangan. Untuk perlindungan IP protection, Akom A10 ini hanya dipersenjatai IPX6 yang hanya bisa menahan cipratan siraman air dalam kondisi ekstrim. Contohnya seperti hujan deras. Cipratan yang paling tinggi itu Cannon Water
Dan ingat, speaker ini tidak bisa ditenggelamkan ke dalam air ya, karena IP protection-nya tidak dibuat untuk menahan tekanan di dalam air ya. Saya kira cuman itu. Saya akan coba compare dengan speaker lain, yaitu Lanya's S816 yang mempunyai power 10 watt juga, yang memang Lanya's ini diklaim 360 derajat, tapi menurut saya tidak juga karena hanya mempunyai satu driver yang mengarah ke depan, sehingga soundstage-nya tidak terlalu luas, seperti speaker yang benar-benar real tipe 360 derajat, dan ini masih dibilang sama segmen ya. Juga saya akan compare dengan Eagle Terra 3 Mini yang memang ini sudah beda segmen dan beda kelas ya. Tapi menurut saya karena perbedaan harga yang hanya 100 ribuan, tidak ada salahnya menjadi perbandingan biar kalian tidak penasaran. Untuk pembahasan sound quality, seperti biasa di akhir video menurut pendapat dan opini pribadi saya ya. Kita ke sound sample versusnya dulu. Saya sarankan untuk menggunakan headphones, earphones untuk mendengarkan perbedaan suara dengan lebih detail dan jelas. Kita langsung saja. And I pretend that I am not someone left to face the world. Photograph and my mistakes, promises that we never got to make. All the things I wanna talk about, hard to say it to myself. Winter time, once again, in the snow I can say just where I've been. For a minute in a world so where I have everything. One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we speak in tongues. If you let me I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight. I'm off my face in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'll forever ruined by you. Boy,
Kita ke kesimpulan sound quality, yang seperti biasa menurut pendapat dan opini pribadi saya, karena bicara sound quality itu subjektif, masing-masing punya penilaian dan selera masing-masing. Untuk kualitas suara dari Akom A10, kita mulai dari bagian low frekuensinya. Untuk sektor kuantitas bass, Akom A10 ini mempunyai kuantitas bass yang cukup besar, dilihat dari ukurannya. Dan untuk bagian deep bass, speaker ini menurut saya di kategori standar atau bisa dibilang cukup. Untuk bagian mid frekuensi, penempatan vokalnya agak maju dan di boost. Di atas volume 90% agak terdengar seperti dipaksakan. Untuk vokalnya cukup tebal dan untuk detailnya tidak terlalu terasa. Untuk bagian high frekuensi, treble-nya ini cukup extend, terdengar ngecering, juga cukup tebal, tapi detailnya ini cukup pas-pasan. Untuk keseluruhan kualitas suara dari speaker ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Saya akan mulai dari keunggulannya yang menurut saya, Akom A10 ini mempunyai loudness yang cukup kencang di atas rata-rata untuk ukuran speaker yang mempunyai power 10 watt. Untuk penggunaan outdoor cukup bagus, mempunyai kuantitas bass yang cukup besar dilihat dari ukurannya. Dan untuk pendengaran jangka panjang, di volume 70% ke bawah cukup aman, tidak bikin ear fatigue. Dan untuk kekurangannya, untuk volume di atas 50%, suara yang dihasilkan speaker ini terdengar madi atau agak kotor. Juga untuk bagian low frekuensi, di lagu-lagu tertentu, bassnya ini seperti tertahan atau tidak keluar sepenuhnya. Ini terjadi di lagu-lagu yang mempunyai bass speed dan vokal yang cepat, yang menurut pilihan saya terjadi karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bagian low frekuensinya tidak bisa menjangkau di frekuensi yang lebih rendah. Semakin deep bassnya, low-nya akan semakin tertahan, sehingga terdengar bassnya kurang keluar. Yang kedua, kelemahan speaker full range itu sendiri, yang dimana jika bagian nada low, mid, dan high frekuensi keluar secara bersamaan, akan ada frekuensi yang dikorbankan. Dan yang terjadi di speaker ini, bagian low frekuensinya sering dikorbankan, makanya terdengar tidak terlalu keluar. Kira-kira seperti itu ya pendapat saya. Tapi kejadian ini sekali lagi hanya terjadi di lagu-lagu tertentu ya. Overall, speaker ini masih layak untuk kalian coba, mengingat harganya yang cukup terjangkau dan mempunyai power dan kuantitas bass yang cukup besar di ukurannya. Kita lanjut. Untuk perbandingan suara dengan Langes S816, yang dimana kedua speaker ini mempunyai keunggulan juga masing-masing. Kita mulai di bagian high frekuensinya. Akom A10 ini lebih bright dan lebih tebal treble-nya, lebih open, dan untuk detail mereka hampir sama. Untuk bagian mid frekuensi, vokal Langes lebih mundur dan Akom lebih maju dan lebih open, juga lebih tebal vokalnya, yang menurut saya kedua vokal speaker ini tinggal masalah selera. Untuk bagian low frekuensi, kuantitas bass dari Akom A10 ini lebih besar dari Langes, dan untuk di bass, Langes terdengar lebih dalam dari Akom, yang secara kualitas untuk bagian low-nya Langes lebih rapi dan terdengar lebih round. Untuk loudness, walaupun sama-sama mempunyai power 10 watt, di volume full Akom A10 ini lebih kencang suaranya. Yang saya ukur pakai alat sound level meter di lagu-lagu yang dominan bass dan treble, ada perbedaan 3-4 dB. Akom lebih kencang, dan di lagu-lagu yang dominan vokal, perbedaannya sekitar 1-2 dB, tetap masih Akom lebih kencang. Untuk soundstage, Langes ini jangkauannya terdengar lebih luas daripada Akom, dan ketika kalian mendengarkan kedua speaker ini di volume sama-sama 70% ke bawah, Akom A10 ini lebih enak aja didengar, low, mid, dan high-nya keluar semua, sedangkan di Langes S816, suaranya kurang bertenaga atau terasa kurang maksimal, dan sebaliknya, jika sama-sama volume di atas 50%, Langes suaranya lebih terdengar stabil, kuantitas bass jadi lebih besar dan deep bass-nya pun semakin terasa, dan juga untuk distorsinya sangat minim terdengar. Yang terjadi sebaliknya di Akom A10 ini di volume 90% ke atas, suaranya akan terdengar agak kotor, seakan dipaksakan. Dan jika kalian tanya, Bang, mana yang paling worth antara kedua speaker ini? Menurut saya, jika kalian mencari loudness dan kuantitas bass yang cukup besar di ukurannya, Akom A10, dan jika kalian mencari kualitas suara yang stabil walaupun di volume maksimum dan bass lebih deep, pilih Langes S816. Kita lanjut.
Untuk perbandingan suara dengan Eagle Tera 3 Mini, saya rasa tidak perlu saya bahas lagi. Kalian sudah tahu pasti hasilnya. Dikarenakan juga ini sudah beda segmen dan juga beda kelas untuk dibandingkan. Jika kalian ada duit lebih, langsung aja ke Tera 3 Mini. Saya kira cuma itu ya. Jika ada masukan, pendapat, rek, dan lain-lain, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.